Kita coba belajar cara input data keuangan. Pertama, yang jelas variabelnya ditentukan dulu ya. Contohnya di sini saya menggunakan variabel nilai pasar dan nilai buku. Kalau nilai pasar nanti ini dari Yahoo Finance atau IDX baru diambil. Nanti aja baru saya input. Kalau nilai buku ini dari ini, rumusnya kan total ekuitas dibagi total saham. Kemudian di sini kebetulan saya pakai variabel manajemen laba model Steuben. Ini nanti inilah komponen yang diperlukan. Perlu piutang tahun lalu, pendapatan tahun lalu, total aktiva, usia, dan seterusnya. Terus ini ada agresivitas pajak, beban pajak dengan laba sebelum pajak, keberagaman gender. Ini ada beberapa variabel kontrol juga. Nah, kita coba lihat. Kita cek aja DSNG 2018. Ini laporan keuangannya. Kita masuk. Kita lihat ekuitas. Kita masukin ekuitas nilainya 3658. 3658. Tidak bisa di copy paste angkanya. Kenapa ditambah 6 angka 0? Karena di sini tertulis dalam jutaan rupiah. Oke. 3314. Kita bisa langsung input tahun sebelumnya juga. Karena ini 2018. Berarti dia dibandingkan dengan 2017. Jadi kita input juga sekaligus 2017. Total saham ini nanti ada di bagian bawah, nanti aja. Piutang usaha ini ada 2, pihak ketiga dan pihak berelasi digabung aja. Ini 2018, berarti ini pindah ke sini karena 2019 tahun lalunya adalah 2018. Kemudian ini juga begini. Pendapatan, lihat di laporan laba rugi. Ini bagi penjualan. Jadi entah mau perusahaan apapun itu disamaratakan semuanya menjadi rupiah. Ya, seperti yang ini sudah beberapa diinput, ini semuanya dalam satuan rupiah. Ini untuk pindah ke sini, ini pindah ke sini. Total aktiva. Total aktiva itu kan sama dengan liabilitas tanpa ekuitas, berarti bisa lihat dari sini aja. Usia ini nanti saya kerjakan belakangan karena ini gampang. Tinggal lihat saja perusahaannya berdiri kapan. Atau bisa juga lihat dari sini sebenarnya. Dharma Satya Nusantara. Ini 29 September 29 September tahun 1980. Ini kita ubah ke format short date aja. Dari sini ya, dari bagian umum ini. Laba kotor, lihat dari laba rugi. Ini ya.
laba kotor 1543. Beban pajak ini kalau beban pajak dia tandanya negatif, kasih aja tanda negatif. Kalau tandanya positif berarti itu manfaat pajak, mungkin berupa restitusi atau apa gitu. Jadi diikuti tandanya. Tidak semua laporan keuangan bikinnya negatif gini. Bisa aja dia tetap angkanya cuma 178 tok. Rupanya laba dari operasi yang dilanjutkan jadi 432. Berarti ini kan jadi pengurangan, makanya harus jeli untuk melihat angka di sini. Apakah dia beban atau manfaat? Dengan cara lihat laba sebelum pajak dengan laba dari operasi yang dilanjutkan. Kalau dia lebih kecil berarti ini jadi pengurang, kalau ini lebih besar ini jadinya penambah. Laba sebelum pajak ini direktur wanita ini nanti karena dia di bawah posisinya. Ini total utang udah pakai rumus karena aktiva kurang ekuitas kan. Berikutnya aktif. Ini kita hanya dicocokin 879 sama 5138 sama. Oke. Langsung aja lanjut, aktiva lancar. Ini dia 2397. Utang lancar berarti dari sini liabilitas jangka pendek. Seharusnya untuk perusahaan lain bentuknya juga sama karena ini memang dari bursa efek sengaja dibuat sama sehingga memudahkan investor kalau mau baca laporan keuangan ya. Beban operasional ini sebenarnya dari laba rugi. Kita hitung total ini semuanya. Tapi ini karena kita ada laba sebelum pajak sama laba kotor berarti tinggal dihitung aja ya, ini dia dapatnya. Jadi tidak perlu payah hitung lagi. Pendapatan bersih kebetulan sudah dicatat di sini. Cuman ini karena saya ada keperluan yang lain, makanya saya catat lagi di sini untuk mempermudah rumus saja. Nah, kemudian kita cek direktur yang wanita. Ini adalah variabel keberagaman gender. Ini dia. Direktur ini ada dua. Ya, ada dua yang wanita. Kita tulis dua. Direktur ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ini tidak ada dan dia totalnya 6. Jika ragu orang ini pria atau wanita, oh sorry, ini ada lagi dua, Lucy dan Lani. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 dari 8 juga. Kalau ragu ini pria atau wanita bisa cek di laporan tahunan. Biasanya ada itu foto profil. Itu bisa cek pria atau wanitanya lebih jelas. Karena kadang dari nama belum tentu ya. Seperti kalau di luar negeri ada namanya Jamie, Jamie, itu bisa pria bisa wanita. Ya, ambigu itu. Jadi harus dipastikan lebih jelasnya ke laporan tahunan. Total saham. Kalau saya biasanya Ctrl F, ketik lembar gitu. Ya akan otomatis cari. Tapi cara ini nggak sepenuhnya berhasil ya. Kadangkala perusahaannya ini menerbitkan laporan keuangan hasil scan. Kalau ini kan hasil dari entah dari Word mereka atau apa mereka di PDF kan. Ada yang hasilnya yang dipublish itu yang sudah di print
Kadang kan di bawah sini sering ada paraf kan, itu baru di scan PDF. Nah itu yang nggak bisa pakai Ctrl F, jadi carinya manual. Tapi untuk lebih pasti kita cari manual tidak apa-apa. Kita coba lihat sambil baca-baca juga. Ini bisa lihat dividen. Modal saham 10.599 masih sama ya. Ini untuk 18 dan 17. Ini udah semua. Berikutnya 2016. Ini kita close. Kita buka yang 2016. Nah, kayak gini nih. Ini hasil scan ininya. Tapi bagian bawahnya tidak ya. Nggak apa-apa. Kita mulai total ekuitas. Ini sepertinya bisa copy paste. Ini kalau settingan kita bikin ke Inggris dia langsung otomatis ini. Karena koma dengan titik itu fungsinya terbalik di sini. Untuk settingan Indonesia dan Inggris. Piutang ya, ketik manual aja lebih cepat. Saya bisa ini gimana cara ngecilinnya ya. Biasanya ini bisa dikecilin biar lebih enak lihatnya. Kalau gini tulisannya terlalu kecil malah nggak nampak. Gimana lagi? Sebenarnya lebih enak kalau kita bikinnya berurutan dari neraca. Dan ini komponen neraca, komponen laba rugi, kan? Ini neraca, ini laba rugi misalnya berurutan jadi lebih enak. Tapi ini karena per variabel saya kelompokkan karena ada kepentingan tertentu ya. Gak apa-apa, silakan pilih mana yang nyaman aja. Kita copy. Tidak berhasil. Nggak apa-apa, nanti belakangan aja baru diatur. Laba kotor.
Sebagai info, di tahun 2020 tarif pajak itu 22%. Ini dia sudah 31%. Untuk 2019 ke bawah dia 25%. Ini tinggi nih. Ya karena sebenarnya disebabkan oleh adanya koreksi fiskal ya. Angka laba sebelum pajak ini kan laba secara komersil. Beban pajak ini kan dihitung dari penghasilan kena pajak yang sudah dikoreksi fiskal. Ya, logikanya kalau ini dibagi dengan laba sebelum pajak yang sifatnya fiskal, pasti 25%. Ya, nggak pas juga sih, karena kan ada yang, ini kan badan usahanya induk, digabung dengan anak-anaknya. Terkadang anaknya ada yang omsetnya 4,8 sampai 50 miliar, kan tarifnya berbeda. Ada juga anak perusahaan yang omsetnya di bawah 4,8, tarifnya beda gitu. Informasi aja. Direktur wanita, komposisi direktur ini bisa berubah setiap tahun ya. Ada 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ada 1. Dari 7. Total utang 5478 sama 5346 sama. Aktiva lancar. Utang lancar. Oke. Mungkin ini bisa dapat saya jelaskan sedikit tentang cara merekap data pada Excel untuk laporan keuangan perusahaan di Bursa Efek. Sekian dan terima kasih atas partisipasinya.